Halo, selamat pagi semuanya. Welcome back to Cinta Delima Channel. Apa kabar teman-teman aku, blogger-blogger yang cantik, teman-teman aku yang ada dimanapun. Dan aku ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah mensupport channel aku ya. Terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang baru datang di channel aku, welcome to my channel. Terima kasih udah mengunjungi channel aku. Jangan lupa untuk di-subscribe, dinyalakan tanda loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari aku. Dan kalau teman-teman suka dengan video aku, bisa di-share di media sosial teman-teman. Terima kasih banyak. Oke, di video aku ini aku mau sharing masalah mengakses internet gratis di Hong Kong ya, karena di Hong Kong itu internet itu murah banget, gratis di mana-mana banyak gitu ya. Tapi mungkin ada teman-teman yang ada di Indonesia atau ada di negara manapun yang mau visit Hong Kong, yang mau berkunjung ke Hong Kong, dan teman-teman nggak tahu itu mungkin bukan nggak tahu ya, karena dia nggak mengakses gitu ya. Jadi karena nggak stay di sini mungkin jadi nggak tahu. Jadi aku di sini aku mau kasih sharing sama teman-teman ya gitu. Di mana sih kita bisa mengakses internet gratis di Hong Kong yang mudah sekali ya, karena di Hong Kong itu pemerintahnya menyediakan internet dimanapun ya. Jadi agar masyarakatnya itu selalu bisa mengakses internet, selalu bisa berhubungan terkonek dengan dunia manapun, dimanapun juga, meskipun mereka itu terkadang tidak pakai, mereka tidak tidak punya kuota yang di HP atau yang dibawa keluar gitu ya. Maksud aku tidak punya pocket wifi gitu ya. Jadi mereka tetap bisa mengakses gitu ya. Dan itu mempermudahkan juga untuk para turis dan mereka pengunjung di Hong Kong gitu ya. Nah, di sini kalau kita datang ke Hong Kong, itu pasti ya, kalau di hotel itu pasti kita langsung dikasih passwordnya ya, sekalian sama kuncinya itu dikasih tahu. Biasanya passwordnya itu pakai nomor roomnya gitu ya. Nah, kan itu hanya di dalam ruangan ya, di dalam room ya, di hotel ya. Tapi kalau kita pas keluar gitu, kadang mungkin kita kan butuh internet gitu. Terkadang kita mau iseng-iseng, kita mau tanya keadaan keluarga di Indo apa di mana gitu. Terus kita itu kan nggak ada wifi, kita nggak pakai kuota gitu, data gitu. Kita kan nggak ngerti ya, kita tuh belinya tuh di mana. Terus karena kita nggak tinggal di sini, terus syarat dan ketentuannya tuh gimana gitu kan, mungkin kita nggak paham banget gitu ya. Jadi ini jadi kita itu nggak usah khawatir. Jadi ini aku kasih tahu di video aku ini, aku kasih tahu teman-teman di mana sih bisa mengakses wifi gratis itu gitu. Dan juga teman-teman yang datang ke Hong Kong untuk bekerja, mungkin teman-teman itu tempat kerjanya belum kasih wifi ya buat sama teman-teman. Jadi kan teman-teman itu mungkin mau menghubungi keluarganya itu agak bingung kayak gitu ya. Mungkin kalau teman-teman juga belum bisa keluar atau belum punya uang untuk biasanya teman-teman bawa uang Indonesia tapi kan bukan uang Hong Kong gitu ya. Jadi kalau beli di Hong Kong kan harus pakai uang Hong Kong gitu. Jadinya teman-teman agak bingung gitu ya, tapi nggak usah khawatir ya. Di video aku ini disimak baik-baik. Aku akan kasih teman-teman tahu di mana sih wifi gratis, wifi gratis yang bisa kita akses dan mempermudahkan kita untuk berhubungan dengan siapapun juga, meskipun kita tuh di luar dan pakai wifi pemerintah gitu ya. Yang nomor satu itu biasanya di mall besar itu ya, itu biasanya nggak usah pakai password ya. Jadi kalau kita bisa, kita datang aja di mall itu, nanti ada namanya ya, kita pasti udah ngerti kan cara gimana sih buka wifi gitu ya di HP kita. Kita buka aja wifi-nya, langsung ada nama mall itu, nanti biasanya langsung ada keterangannya, keterangan ada syarat dan ketentuannya banyak, tinggal di checklist aja. Habis di checklist langsung di accept atau di confirm, itu udah oke ya itu. Tapi biasanya 30 menit sekali itu mati ya, nanti kita sync in lagi gitu. Itu gratis, nggak apa-apa ya, nggak usah takut, itu nggak akan ngabisin data nggak akan ngabisin pulsa di HP kita, nggak ya gitu. Juga teman-teman bisa mengakses di McDonald. Kalau di McDonald itu teman-teman tahu ya, itu punya company, punya company besar. Di situ memang ada wifi-nya. Di situ kita biasanya masukin email ya gitu ya, masukin email. Kalau saya pernah coba di McDonald ya. Tapi terus kalau aku lebih suka di yang punya pemerintah gitu. Ini di perpustakaan. Di perpustakaan itu wifi-nya besar banget ya. Kalau Hong Kong tulisannya library ya, Hong Kong and Department Leisure ya, itu itu besar banget wifi-nya, karena itu memang pusat wifi-nya pemerintah Hong Kong yang ditaruh di gedung-gedung
punyaan Hong Kong gitu ya, yang gedung penting gitu. Kalau di sini kan perpustakaan itu penting banget gitu ya. Jadi kan kalau hari-hari libur gitu itu juga itu penuh ya gitu, karena masyarakatnya datang ke situ untuk mengakses internet. Banyak-banyak pelajar di situ yang belajar dan masuk ke situ. Jadi internetnya tuh besar banget jaringannya gitu, karena di situ bisa boleh dibilang ratusan ya. Mungkin kalau di Skrit tempat aku ini kecil perpustakaannya, ya mungkin satu hari itu ada yang masuk sekitar 500-200. Tapi kalau yang di Central Library yang di Causeway Bay sana, di Hong Kong sana, di sana besar banget itu, mungkin ada sekitar 1.000 atau 500 orang yang masuk dalam satu hari itu penuh ya, karena dari lantai 1 sampai lantai 9 itu internetnya setiap lantai ada, yaitu komputernya disediakan sekitar di setiap lantai itu ada 100, yaitu ada 9 lantai gitu ya. Jadi kok di situ internet semua, jadi internetnya gratis di situ banyak gitu. Teman-teman bisa mengakses di situ, tapi teman-teman nggak boleh ngobrol ya, nggak boleh ngomong. Teman-teman hanya bisa mungkin WhatsApp, typing ya gitu, untuk berhubungan sama keluarga atau buat keperluan internet kita gitu ya. Terus teman-teman nggak usah masuk juga, nggak apa-apa. Teman-teman bisa di luar ya, di luar gedung itu ada. Nggak usah masuk juga nggak apa-apa. Itu internetnya masih connect dari jarak 1 kilo atau 2 kilometer tuh masih terkonek ya, strong banget gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa mengakses di situ, dan juga teman-teman juga bisa mendapatkan internet di itu si terminal train itu, MTR ya, tempat MTR itu ya, tempat MTR itu juga punya pemerintah gitu ya. Biasanya ada dibuka aja wifi-nya, biasanya ada tulisan keterangannya tentang keterangan wifi-nya dan sebagainya, itu kita di checklist aja, langsung di accept atau di confirm ya. Terus juga di bus juga ada ya, di bus di Hong Kong disediakan juga gitu. Di Hong Kong juga disediakan kalau di bus itu ada juga tempat colokan untuk nyolokin HP juga ada ya gitu ya. Tapi kita harus pas tempat duduknya, yang tempat colokan HP itu ada. Terus lagi itu di Taman Hong Kong ya, di Hong Kong itu di taman juga disediakan wifi atau hotspot. Kalau orang Indo bilang catering ya, aku nggak bisa ngomongnya gitu, kalau aku sebutnya hotspot gitu ya. Biasanya di Hong Kong juga disediakan ya gitu, jadi teman-teman bisa diakses gitu ya. Dicari aja Hong Kong Wifi gitu, atau Wifi Hong Kong kayak gitu ya namanya. Itu pokoknya di taman Hong Kong itu yang ada tulisannya, di taman itu Hong Kong and Department Kultur Leisure itu pasti ada ya. Kalau ada tulisannya biasanya ada lambangnya gitu ya, lambangnya seperti orang menari seperti ini. Nah, itu nanti di situ pasti ada wifi-nya. Ini tempat aku berdiri di sini juga wifi-nya strong banget ya. Ini ada di sini kalau aku meng-on HP aku ini. Yang satunya ini ada tulisannya Wifi Hong Kong ya, Wifi Hong Kong. Kalau aku klik aja itu sudah langsung opening address, berarti masih dibuka ya opening address. Habis itu langsung ada keterangan masuk sing in gitu. Jadi kita disuruh sing in, tapi nggak sing in, kita hanya baca ke syarat dan ketentuannya tadi di checklist, langsung kita kita dikonfir udah internetnya sudah jalan ya. Jadi nggak bingung kita kalau memang kita belum punya internet gitu, karena internet di Hong Kong ini gratis banget. Dan di video aku ini aku kasih teman-teman di mana sih tempat-tempatnya itu ya, gimana sih caranya, dan video-video aku yang udah aku ambil di tempat mana bagian kita mendapatkan internet itu di video aku ini nanti aku show up semuanya ya. Jadi teman-teman biar tahu gitu di taman mana, di perpus mana, di mana gitu ya. Oke. Jadi biar teman-teman paham, teman-teman bisa buat kalau teman-teman ke Hong Kong, teman-teman nggak usah khawatir atau bingung masalah internet kalau teman-teman berada di luar ya. Contohnya kadang kita lepas kontak sama teman kita, mungkin kita jadi terpisah karena banyak orang, jadi kan kita menghubungi kita harus pakai roaming gitu, kita nggak ada internet. Jadi itu buat in case, jadi teman-teman nggak usah khawatir ya. Oke, teman-teman bisa disimak ya di video aku ini di mana tempat-tempatnya. Terima kasih yang udah menyimak video aku ya. Kita ketemu lagi di video aku selanjutnya. Terima kasih. Untuk mendapatkan wifi gratis, kita bisa di perpustakaan ya, di gedung-gedung pemerintah seperti ini. Ini di perpustakaan Mount Sun ya, di library. Ini kita nggak usah masuk ya, dia wifi-nya kuat. Kalau kita masuk juga lebih bagus, tapi kalau pas ditutup, kita di depan begini aja duduk di sini jarak 1 kilometer itu masih wifi-nya masih nyala ya gitu.
Jadi di sini di perpustakaan seperti ini ya. Ini punya Leisure and Department Culture, itu punya pemerintah ya. Ini juga kolam renang seperti ini. Di sini semuanya ada wifi-nya. Jadi teman-teman bisa mengakses wifi itu di Hong Kong itu salah satunya adalah di perpustakaan ya. Di perpustakaan, di taman. Seperti ini juga, ini di taman-taman pemerintahan seperti ini ya. Ini nggak jauh dari perpustakaan tadi, karena wifi dari perpustakaan tadi itu masih sampai di hotspot ke taman ya. Ini saya pernah lihat di tengah-tengah taman ini, jarak sekitar 1 km itu ada hotspot di sana ya. Di sini kita wifi-nya masih jalan ya. Teman-teman lihat kan, di sini ada free hotspot here ya. Jadi kita bisa mengakses di sini gitu. Kita sering lihat label-label yang ada yang ada dari Departemen Kultur itu biasanya ada hotspot seperti ini. Ini berarti udah ada wifi-nya ya. Ini aku ada di pinggir pantai ya. Ini di pinggir pantai. Pantai ini kan punya pemerintah ya. Kalau di luar negeri apa kan punya pemerintah gitu. Di sini juga ada taman kecil itu. Di sini juga di dekat toilet ini ada free hotspot ya. Ini ada hotspotnya. Tadi aku udah nyoba hotspotnya, lancar sekali ya. Cepat sekali koneknya ya. Ini di pantai ya. Di pantai itu kan biasanya ada toilet itu ya. Ini di sini ada wifi-nya. Ini wifi-nya masih jarak sekitar 1 km masih bisa connect ya. Ini adalah pantai pemerintah ya. Ini biasa buat kita jogging-jogging ya. Ini di sini wifi-nya di sini wifi-nya ditempel ya. Jadi kita bisa bisa pakai wifi-nya kalau kita pas hujan apa gitu ya. Taman-taman yang ada lambangnya seperti ini punya pemerintah ya. Jadi disediakan wifi gratis di sini ya. Jadi teman-teman tuh nggak usah takut kalau ke Hong Kong terus nggak punya wifi kayak gitu, gak usah takut ya, di mana-mana ada. Pokoknya teman-teman kalau ngelihat taman ada labelnya seperti ini pasti punya pemerintah ya, disediakan wifi. Karena ini di samping sini, di samping deket toilet ini stand ya. Ini ada kotaan kecil itu, ada stand office-nya ya, kayak petugasnya di situ. Jadi memang ada wifi-nya ya, jadi untuk mereka connect dengan office yang lain gitu. Seperti ini. Jadi kalau teman-teman ke taman kemana, teman-teman lihat yang ada tulisannya Leisure and Culture Service Department, itu punya pemerintah. Jadi teman-teman bisa teman-teman bisa mengakses wifi ya. Itu kalau seperti ini pasti ada wifi-nya ya. Ada wifi-nya atau hotspotnya. Ini karena lagi musim corona, jadi di mana-mana ditempel, harus pakai masker. Kalau nggak pakai masker bisa didenda.